Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian perencanaan SKP dalam PMM. Langkah pertama yang teman-teman lakukan yaitu masuk ke website guru.kemdikbud.go.id. Untuk masuk di websitenya, teman-teman gunakan akun belajar atau akun guru. Oke, setelah nanti masuk di websitenya, akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini sudah ada beberapa menu. Silakan pilih pengelolaan kinerja untuk mengerjakan RHK atau SKP-nya. Oke, setelah masuk, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, khusus untuk bulan Januari ini fokusnya ke perencanaan guru dan persetujuan atasan. Selanjutnya klik mulai atau lanjut rencanakan kinerja. Nah, ini adalah tampilan awal untuk fitur perencanaan kinerja yang akan kita lakukan. Teman-teman bisa cek di sini di periode Januari sampai Juni 2024 ada 5 langkah yang mesti kita lakukan. Pertama, praktik pembelajaran, 2, pengembangan kompetensi, 3, tugas tambahan, 4, perilaku kerja, dan 5, rangkuman. Di sini sudah ada 8 indikator kinerja yang sudah dipilih dari rapot pendidikan. Untuk rapot pencapaian ada 3 warna, hijau itu baik, kuning itu cukup, dan merah itu kurang. Dan masing-masing ini pastinya berbeda-beda tergantung dari rapot pencapaian kinerja sekolah masing-masing. Nah, teman-teman nanti dari 8 indikator ini silakan berdiskusi dengan kepala sekolahnya. Jika nantinya di antara 8 indikator ini ada yang bertanda merah atau kuning, pastikan setiap guru memilih satu indikator saja di antara 8 indikator ini, utamanya yang berwarna merah atau kuning. Misalnya ada bertanda merah 1 dan kuning 2. Nah, nanti didiskusikan dengan kepala sekolah siapa guru yang akan memilih indikator pertama yang berwarna merah, kemudian indikator kedua yang berwarna kuning, dan seterusnya. Nah, ini dilakukan untuk agar supaya persebarannya bisa adil. Ya, di akun ini saya coba memilih penerapan disiplin positif, kemudian klik pengembangan kompetensi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat di sini di dalam pengembangan kompetensi ada poin yaitu 32 poin. Jadi khusus untuk periode Januari sampai Juni 32 poin dan kemudian periode berikutnya itu Juli sampai Desember itu juga 32 poin. Ya, langkah berikutnya silakan ke rencana hasil kerja. Di sini bisa dilihat RHK ya. Kemudian sudah ada jumlah poinnya masing-masing RHK yang nantinya akan kita kerjakan atau akan kita rencanakan. Ini ada 18 RHK yang nantinya teman-teman dapat memilih salah satu dari RHK ini yang akan kita lakukan atau rencanakan sehingga nanti 32 poinnya itu tercukupi. Misalkan saya di sini pilih salah satunya, kemudian bisa dilihat bukti dukung berupa sertifikat dan ada target kuantitas sebanyak berapa kegiatan yang akan kita rencanakan. Kemudian target waktunya itu per semester. Nah, poinnya itu sebanyak 4 poin dalam satu kegiatan. Nah, di sini coba saya pilih 4 kegiatan, berarti poinnya itu 16. Nah, itu untuk RHK pertama. Ya, berikutnya saya ke bawahnya yaitu tambah, kemudian pilih kembali RHK yang lain yang ingin kita rencanakan selanjutnya sehingga nanti bisa mencukupi 32 poin. Di RHK kedua ini, saya coba memilih salah satunya, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Di sini ada 8 poin ya. Kemudian bisa dilihat bukti dukunnya itu berupa sertifikat topik, kemudian berapa kegiatan yang akan kita lakukan. Itu dihitung 8 poin setiap kegiatan, jadi ada 16 poin. Kalau kita lihat di atas itu poinnya sudah mencukupi 32 poin. Ya, teman-teman bisa lanjut ke tugas tambahan. Setelah masuk di tugas tambahan, di sini ada opsional, opsional tidak wajib. Artinya bisa didiskusikan dengan kepala sekolah dan kita bisa memilih salah satu dari RHK ini. Nah, di sini sudah ada berapa poin-poinnya, kemudian pilih apakah sebagai kepala sekolah dan sebagainya ataukah sebagai wali kelas.
Nah, di sini saya coba memilih tugas tambahan sebagai wali kelas. Bukti dukunnya berupa sertai surat keputusan atau surat tugas, kemudian target kuantitas satu kegiatan, target waktu per semester. Nah, kemudian bisa ditambah jika masih ada yang perlu ditambah sebagai tugas tambahan dari masing-masing guru yang bersangkutan. Berikutnya teman-teman pilih ke perilaku kerja. Ya, pada perilaku kerja di sini terdapat kategori berakhlak. B itu berorientasi pelayanan, A akuntabel, K kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, K kolaboratif. Semua ini wajib diisi. Ya, misalkan di sini saya ke berorientasi pelayanan. Nah, di sini ada indikator perilaku. Klik pilih, kemudian pilih di sini yang menjadi indikator perilakunya. Contohnya saya memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian berikutnya perwujudan perilakunya seperti apa? Saya pilih mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Kemudian lanjut ke akuntabel, pilih kembali indikator perilaku. Di sini sudah ada pilihan, saya pilih melaksanakan tugas dengan jujur. Kemudian saya pilih kembali perwujudannya memenuhi janji atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Kemudian kompeten, indikator perilakunya saya pilih menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai. Perwujudan perilakunya, kemudian kembali saya memilih menunjukkan kompetensi dalam kerja. Nah, seperti itu seterusnya. Harmonis, kita pilih kembali indikator perilakunya seperti apa, kemudian perwujudan perilakunya, dan berikutnya di loyal juga seperti itu, indikator perilakunya misalnya memegang teguh moral dan mematuhi peraturan. Kemudian perwujudan perilakunya kita pilih. Lanjut ke adaptif, indikator perilakunya kita pilih kembali salah satunya. Kemudian berikutnya terakhir itu adalah kolaboratif. Nah, setelah selesai di bagian ini, teman-teman bisa lanjut ke rangkuman. Rangkuman ini merupakan rangkuman daripada apa yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, bisa dilihat mulai dari awal mengisi RHK, kemudian lanjut berikutnya, dan sampai terakhir tadi tentang perilaku kerja. Dan setelah yakin dengan apa yang sudah diisi dan tidak diperbaiki kembali atau sudah di cross check, kemudian bisa langsung masuk ke lanjut ajukan. Ya, klik lanjut ajukan, kemudian tampil seperti ini, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, jika sudah yakin, ya, bisa langsung klik ajukan. Nah, silakan diklik ajukan dan nantinya untuk laporannya ini akan terkirim ke kepala sekolah dan nantinya akan dicek, dipastikan bahwa ini sudah terkirim. Baik, demikian tutorial pengisian RHK di PMM. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.